Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bertoldus Babo dengan NIM A1C21959. Saya mahasiswa keperawatan dari Universitas Mega Rizky Makassar. Pendahuluan. Salah satu ciri bangsa yang maju adalah bangsa yang yang pertama, memiliki kesehatan gizi, yang kedua memiliki kecerdasan gizi, yang ketiga produktivitas kerja dan gizi. Yang kedua, gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan makanan yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, PHBS, dan membantu berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah kesehatan masalah gizi. Prinsip gizi seimbang terdiri dari 4 pilar yang pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk dalam membentuk berat badan. Yang berikut urutan 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama, makan makanan beraneka ragaman. Yang kedua, memperhatikan pola hidup bersih. Yang tiga, berolahraga secara teratur. Yang mempertahankan berat badan ideal. Yang berikut pilar makan makanan beraneka ragaman. Yang pertama, makin beragam makin bergizi. Susunan makanan yang beraneka ragaman mengandung semua zat gizi yang dapat menciptakan tubuh yang lebih sehat dan mencegah berbagai penyakit menular. Yang kedua, makanan yang beraneka ragaman adalah makanan yang terdiri dari berbagai kelompok makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan kelompok terakhir yaitu air yang berfungsi membantu berlangsungnya reaksi metabolisme zat gizi dalam tubuh. Yang berikut di sini ada beberapa jenis makanan. Yang pertama, lauk pauk, makanan pokok, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, batasi gula garam, dan minyak. Yang kedua, memperhatikan pola hidup bersih dan sehat, PHBS menurut Kemkes. PHBS adalah sekumpulan perilaku yang diperhatikan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri secara mandiri, kesehatan, dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Di sini ada beberapa budaya perilaku hidup bersih akan menghindarkan seseorang dari keterpaparan. Beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, menutup makanan. Yang kedua, menutup mulut hidung bila bersin. Yang keempat, menggunakan alas kaki. Melakukan aktivitas fisik secara teratur. Aktivitas fisik dapat diartikan sebagai setiap gerakan yang mengeluarkan tenaga dan energi, yang termasuk kegiatan olahraga yang dilakukan secara rutin dengan frekuensi dan intensitas seberapa berat aktivitas yang dilakukan tertentu yang bertujuan untuk membuat tubuh menjadi lebih sehat dan bugar. Manfaatnya, yang pertama, menimbulkan keceriaan. Yang kedua, menjaga keseimbangan energi. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan antibodi. Yang keempat, melancarkan peredaran darah, aliran oksigen, dan zat gizi ke otak. Yang kelima,
melatih dan memelihara kekuatan otot tulang seperti sendi terbentuk dan berfungsi baik. Yang berikutnya, meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Yang berikutnya, mengurangi stres dan memperlambat proses penuaan. Pilar keempat, memantau berat badan secara teratur. Yang pertama, untuk mempertahankan berat badan normal. Yang kedua, untuk orang dewasa jika indeks massa tubuh IMT sama dengan 18,5 sampai 25,5. Yang berikut, bagi anak dengan menggunakan KMS. Indeks massa tubuh adalah suatu pengukuran yang bermakna untuk status gizi. Pengukuran IMT memerlukan data pengukuran berat badan dan tinggi badan, dan berdasarkan hasil yang diperoleh, maka hal tersebut dapat menunjukkan kondisi gizi kurang dan lebih. Masalah yang muncul dari gizi seimbang. Sebagian besar PTM terkait gizi di atas bersosialisasi dengan kelebihan berat badan dan obesitas yang disebabkan oleh kelebihan gizi. Kelebihan gizi ini timbul akibat yang pertama, kelebihan asupan makanan dan minuman kaya energi, kaya lemak jenuh, gula, dan garam tambahan. Yang berikut, kekurangan asupan pangan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, dan sereal utuh, serta kurang melakukan aktivitas fisik. Masalah gizi di sini ada gizi kurang dan gizi lebih. Gizi kurang di mana satu, makro yaitu kurang energi atau protein. Yang kedua, mikro, gangguan akibat kekurangan yodium, anemia, gizi beruri, kurang vitamin A. Sedangkan gizi lebih di sini penyakit degeneratif, di mana yang pertama diabetes mellitus, yang kedua penyakit jantung, yang ketiga hipertensi, dan yang keempat adapun penyakit lain. Kebiasaan makan atau pola makan. Cara seorang atau sekelompok orang yang dapat memilih makanan yang dikonsumsi yang dipengaruhi oleh fisiologis, psikologis, budaya, dan sosialnya. Yang pertama, gizi kurang. Keadaan tidak sehat secara patofisiologis yang disebabkan karena kurang makan, kurang konsumsi energi, dan kurang konsumsi satu zat gizi. Berat badan yang harus menurun atau kurang gizi. Gizi lebih yaitu di mana keadaan tidak sehat karena kebanyakan makan, mengkonsumsi energi yang lebih banyak daripada yang diperlukan tubuh dalam jangka waktu yang mengemukakan tanda pertama dari gizi lebih. Gizi seimbang merupakan susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip berikut. Yang pertama, keanekaragaman atau variasi makanan. Yang kedua, ada aktivitas fisik. Yang ketiga, ada kebersihan. Yang keempat, berat badan ideal. Prinsip gizi seimbang. Yang pertama, makan makanan yang beraneka-ragaman sesuai dengan kebutuhan. Manusia membutuhkan makanan yang beraneka-ragaman, bervariasi. Tidak ada satu makanan pun yang mengandung zat gizi sempurna sesuai dengan kebutuhan tubuh, kecuali ASI. Makanan beraneka-ragaman. Yang pertama, memperhatikan sumber zat gizi. Yang kedua, sumber zat gizi mikro, ada vitamin dan mineral. Makin beragam pola hidangan makanan, makin mudah terpenuhi kebutuhan akan berbagai zat gizi. Pola makan bergizi seimbang mengatur secara profesional keragaman golongan makanan yang jenis maupun jumlahnya.
Yang kedua, pola hidup bersih. Pola makan bergizi seimbang menjadi tidak berguna apabila tidak diikuti dengan penerapan prinsip dan kebiasaan hidup bersih. Mencuci tangan dengan menggunakan air bersih, sabun, menyiapkan saji makanan keadaan tertutup, memasak makanan dengan suhu tepat, mencuci buah dan sayur dengan air bersih. Makanan dan minuman tidak tercemar berbahaya dengan logam berat. Air minum direbus hingga mendidih. Prinsip hidup bersih dalam gizi seimbang mendukung program kesehatan lingkungan. Ketiga, aktivitas fisik. Keseimbangan antara asupan dan pengeluaran energi untuk beraktivitas. Yang kedua, bila energi yang masuk kurang lebih energi untuk beraktivitas, berat badan akan turun dan sebaliknya. Yang ketiga, pengeluaran energi rata-rata penduduk di era teknologi tinggi makin berkurang. Yang keempat, meningkatkan prevensi gizi lebih banyak dari penyakit degeneratif. Dari gambar keseimbangan gizi di atas dapat kita lihat bahwa yang pertama, gizi seimbang diperlukan untuk yang pertama pertumbuhan, yang kedua perkembangan, yang ketiga kecerdasan, yang ketiga kecerdasan, yang keempat pemeliharaan kesehatan, yang kelima aktivitas dan lain sebagainya. Banyak definisi yang dikeluarkan oleh para pakar dan institusi, tetapi pada intinya definisi gizi seimbang mengandung komponen-komponen yang lebih kurang sama. Cukup secara kuantitas, cukup secara kualitas, mengandung berbagai zat gizi untuk menjaga kesehatan, untuk melakukan aktivitas dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari, serta menyimpan zat gizi untuk mencukupi kebutuhan tubuh saat konsumsi makanan yang tidak mengandung zat gizi yang dapat Ada 10 pedoman gizi seimbang. Yang pertama, biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kedua, batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Yang ketiga, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan yang ideal. Yang berikut, biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang ke-8, yang berikut, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Yang berikut, biasakan sarapan pagi. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Banyak makan buah dan sayur. Biasakan membaca label dan kemasan pangan. Yang berikut, syukuri dan nikmati